Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Juga shalom buat jemaat yang beribadah secara online. Puji Tuhan, kita boleh kembali menikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami dikumpulkan dalam rumah Tuhan dalam keadaan baik, menyenangkan dengan segala fasilitas terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami datang hampiri Tuhan dan kami tahu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan melawat kami dari baris paling depan sampai baris paling belakang. Jangan lewatkan satu orang pun Tuhan. Biarlah kiranya kami menerima jawaban Tuhan atas kebutuhan kami lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, yang saya beri judul Reconcile to God. Ya, artinya berdamai dengan Allah. Kita memasuki minggu keempat dari bulan terakhir di tahun 2024 ini. 3 hari lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini jam berapa? Jemaat Tuhan jam berapa? Tanggal 25? Jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi kita kumpul sama-sama untuk merayakan Natal. Kemudian 10 hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini, kita akan masuk ke tahun yang baru. Walaupun katanya ketika kita masuk ke awal 2024 kita akan mengalami banyak kesulitan, puji Tuhan. Kita sampai di penghujung tahun ini dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan yang menyenangkan. Walaupun banyak pergumulan sepanjang tahun, tapi kita sudah bisa melewatinya karena anugerah daripada Allah. Tema tahunan Gereja Rehoboth adalah, sudah dicabut ya, mau ganti tema yang baru. Walking in Jesus Christ, Kolose 2 ayat 6. Kemudian tema bulan Desember ini adalah the love of God, yaitu cintanya Allah, kasih Allah. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah reconcile to God, yaitu berdamai dengan Allah. Ayat mas kita terdapat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang 10. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri semua. Kita akan baca bersama-sama Roma 5 ayat 10. 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Selama ini seperti apa konsep Allah dalam pikiran saudara? Apakah Allah yang kita pikirkan itu adalah di dalam otak kita itu Allah yang menghukum kalau kita berbuat salah? Allah yang menghukum, memberikan penyakit atau memberikan kesulitan ketika kita berbuat dosa? Allah yang menghukum kalau kita nggak bayar perpuluhan, kalau kita nggak bawa persembahan? Apakah konsep itu yang ada dalam pikiran kita? Sehingga sama seperti orang dunia ini kepada Allahnya harus bawa sesajen. Biar Allahnya jangan sampai murka, gunung meletus, nanti ada tsunami, ada gempa bumi dan sebagainya. Bawa sesajen cepat-cepat kepada Allah. Apakah seperti itu konsep yang ada dalam pikiran kita tentang Allah? Saudara, ayat ini mengingatkan kita, Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Roma, juga buat saudara dan saya, bahwa ada kasih Allah, ada pengorbanan dari Allah, dan ada pengharapan dalam keselamatan kita. Paulus mengingatkan kita bahwa meskipun kita dahulunya adalah seteru itu musuh Allah. Tapi kita sudah diperdamaikan. Namun Allah mengulurkan tangannya kepada kita untuk memberikan perdamaian buat saudara dan saya. Ini bukan hanya tindakan kasih, tetapi juga undangan untuk kita hidup dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Saudara, kita mau belajar kasih Allah pada pagi hari ini. Kasih Allah yang begitu besar, begitu dahsyat, dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 sampai 19. Saya bacakan buat saudara. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami
Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, tidak ada satupun ukuran dalam dunia ini yang dapat mengukur atau membandingkan panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Allah. Saudara, mungkin kita berpikir, oh ada lautan, ada samudra yang begitu luas. Kasih Allah jauh lebih luas dari itu. Lebih panjang, lebih lebar, lebih dalam, lebih tinggi. Itu kasih Allah buat saudara dan saya. Pengorbanan Allah pada saat kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau saudara baca ayat yang ke-6-nya, ketika aku masih lemah, Yesus sudah mati berkorban buat saudara dan saya. Luar biasa ya saudara. Ini adalah pengorbanan dari Allah buat saudara dan saya. Paulus menyebutkan bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah ketika kita menjadi musuhnya Allah, menjadi seterunya Allah. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lemah, saat itu juga Allah sudah menyelamatkan saudara dan saya. Betapa besar kasih Allah. Kasih yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Kasih walaupun saya jelek, walaupun saya nakal, walaupun saya jahat, walaupun saya berdosa, walaupun saya lemah. Allah tetap mengasihi saudara dan saya sebagaimana kita ada. Allah tidak menunggu kita berubah dulu baru dikasihi. Allah tidak menunggu kita berbuat baik dulu baru dikasihi. Beberapa orang berkata, nanti saya ke gereja mau ngikut Tuhan. Kalau saya udah baik, sekarang saya masih kotor, masih penuh dengan dosa. Baik yang seperti apa? Standar baiknya siapa? Standar baik kita tentunya tidak sama dengan standar baiknya Tuhan. Karena kebaikan manusia seperti kain yang kotor, kain yang najis, kata firman Tuhan. Dan tidak perlu menunggu itu. Tidak perlu menunggu kita baik dulu baru menghadap Allah, baru mau mengikut Tuhan. Tidak. Karena ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lemah, ketika kita masih penuh berlumuran dosa, itu Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Dalam keadaan yang penuh dosa, Allah tetap memilih saudara dan saya untuk diselamatkan. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus saudara dan saya. Sama seperti anak bungsu yang datang kembali ke rumah bapaknya. Terakhir posisinya anak bungsu itu adalah menjadi penjaga babi. Tentunya kotor, berkeringat, berdebu, bau, udah komplit segalanya. Tapi bapaknya ketika melihat anak bungsu, dia berlari dan memeluk tanpa ada rasa jijik. Saudara, demikianlah kasih Allah buat saudara dan saya. Mari kita akan datang pada Tuhan sebagaimana kita ada. Karena Allah begitu sangat mengasihi saudara dan saya. Bapa di surga menerima kita apa adanya. Berbahagialah saudara jika saudara pernah mengalami atau sekarang sedang mengalami dikasih oleh seorang ayah. Saya 2 bersaudara, tapi kokok saya meninggal ketika kecil, jadi praktis saya hidup sebagai anak tunggal dari mama papa saya. Mereka bukan keluarga kaya, orang tua saya bukan dari keluarga kaya, tapi mereka selalu memberikan yang terbaik untuk saya. Apa yang menjadi kebutuhan saya, bahkan apa yang menjadi kadang-kadang menjadi keinginan saya. Papa saya, papa yang baik sekali, luar biasa. Mereka sudah pulang dua-duanya ya ke rumah Bapa di surga. Tapi barangkali ada di antara saudara juga yang tidak punya figur seorang ayah. Mungkin punya ayah yang bengis, mungkin ada ayah yang selingkuh, ada ayah yang meninggalkan keluarga, ada ayah yang gampang marah, yang mudah tersinggung, yang otoriter. Tapi saudara, sama saja. Saya yang punya seorang ayah yang baik, tetap kasih Allah itu jauh lebih besar daripada kasih papa saya. Sekalipun saya sangat menghargai ayah saya. Tapi kasih Allah jauh lebih besar dari itu. Saudara yang tidak punya figur seorang ayah, berbahagialah saudara. Karena saudara tetap punya Allah yang begitu sangat mengasihi saudara. Sangat-sangat mengasihi saudara.
Tidak usah dipikirkan. Kalau dalam dunia ini tidak punya ayah yang kita harapkan. Tetap pada Allah yang begitu sangat-sangat mengasihi saudara. Kasih Allah jauh lebih besar daripada kasih seorang Bapa dalam dunia ini. Saya tunjukkan ya besarnya kasih Allah. Nih Mazmur Mazmur 103 ayat 10 sampai 12 saya bacakan buat saudara. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat yang satu lagi saudara, dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Apa itu tubir-tubir laut? Satu tempat yang curam, yang jauh dari jangkauan manusia. Ini menggambarkan bahwa Allah membuang jauh-jauh dosa kita ke dalam laut yang begitu dalam dan tidak terjangkau oleh tangan manusia. Begitu hebatnya kasih Allah buat saudara dan saya. Betapa besarnya kasih Allah bagi saudara dan saya. Tidak terbatas. Dosa kita dibuang jauh-jauh sehingga tidak terjangkau lagi. Dilupakan dalam tenggelam dalam laut yang dalam. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Yang membuat Yesus rela mati untuk saudara dan saya. Allah tidak pernah berseberangan dengan siapa? Dengan anak-anaknya. Allah tidak pernah berseberangan dengan saudara dan saya. Artinya Allah ada di pihak kita. Dia sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Barangkali saat ini saudara adalah seorang ayah. Atau saudara seorang ibu. Atau saudara seorang anak yang butuh rekonsiliasi, berdamai. Seorang ayah yang perlu berdamai dengan anaknya, seorang ibu yang perlu berdamai dengan anaknya, seorang anak yang perlu berdamai dengan orang tuanya. Ingatlah kasih Allah saudara. Kasih Allah begitu besar bagi saudara dan saya. Maka kita mau memberikan kasih itu buat orang-orang yang barangkali menyakiti kita, mengecewakan kita, termasuk orang-orang yang kita kasihi. Saudara jelas dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa itu saudara? Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya kasih gambar ya di pinggirnya, semoga jelas terlihat ya. Bahwa para gembala datang untuk melihat bayi Yesus di kandang, di Bethlehem. Tetapi orang Majus baru datang 2-3 tahun kemudian. Jadi orang Majus tidak ketemu dengan gembala. Orang Majus bertemu Yesus di rumah dalam usia Yesus sekitar 2-3 tahun. Dan mereka bukan 3 orang. Karena mereka bawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dianggap 3 orang Majus datang. Tapi mereka datang berombongan. Ya, itulah kasih Allah buat saudara dan saya. Mengorbankan anaknya yang tunggal bagi penebusan saudara dan saya. Kita sudah belajar kasih Allah ya. Yang kedua sekarang kita mau belajar rekonsiliasi atau diperdamaikan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 firman Tuhan berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, saudara dan saya telah sembuh dari penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Dari penyakit dosa kita sudah sembuhkan. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuka jalan. Agar saudara dan saya terhubung kembali dengan Allah. Allah yang kudus, manusia yang berdosa, terputus karena dosa. Tapi salib Yesus itu menjadi jembatan, menjadi jalan masuk kita menghampiri Allah.
Dan kita melihat bahwa salib itu merupakan simbol kasih dan rekonsiliasi, yaitu perdamaian. Darah Kristus sebagai penebusan. Dosa kita punya konsekuensinya, yaitu hukuman dosa adalah maut, kematian yang kekal selama-lamanya, terpisah dari Allah selama-lamanya. Tetapi Yesus sudah menanggung semuanya di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib adalah bukti kasih Allah buat saudara dan saya. Kasih, love, itu adalah kata kerja, bukan kata benda, saudara. Jadi harus dibuktikan. Kalau saudara mengasihi pasangan, kalau saudara mengasihi keluarga, dibuktikan dengan perbuatan. Dan Allah membuktikan kasihnya kepada saudara dan saya lewat pengorbanan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal untuk menghapus semua dosa kita, semua hukuman dosa kita. Kematiannya adalah langkah yang sangat perlu untuk menebus saudara dan saya. Melalui salib Yesus, semua dosa-dosa kita terhapus. Melalui salib kita beroleh kesempatan diperdamaikan. Tangan kita bisa bersambung lagi dengan tangannya Allah. Dalam kematiannya kita menemukan pengampunan dan kasih yang tidak dapat kita peroleh dimanapun juga. Cuma ada satu saja, di dalam Yesus Kristus kita menerima perdamaian dengan Allah. Tanpa harus menanggung akibat dosa. Itu hukuman, maut, kematian yang kekal selama-lamanya. Saudara, tadi kita sudah baca ya. Sejauh timur dari barat begitu besarnya kasih Allah. Jauh ke dalam tubir-tubir laut. Dilepaskannya semua dosa-dosa kita. Dilupakannya semua dosa-dosa kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara, hubungan saudara dengan Allah dipulihkan karena pengorbanan Yesus Kristus. Rekonsiliasi adalah kasih dan pengampunan. Perdamaian itu adalah kasih dan pengampunan dari Allah bagi saudara dan saya lewat salib Yesus Kristus. Ini sebetulnya sangat mustahil buat kita dan kita tidak pantas untuk menerimanya. Tapi Allah sudah melakukannya bagi saudara dan saya. Yesus yang mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan dia mengaruniakan Roh Kudus untuk menemani saudara dan saya menjadi penghibur, menjadi penolong. Kita berjalan dalam kebenaran firman Allah. Satu kali dia akan datang menjemput saudara dan saya yang setia, yang tetap beriman kepadanya. Kita akan menerima keselamatan. Kita akan menerima rumah, kita akan masuk ke dalam rumah Bapa dalam kerajaan surga. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi saudara dan saya. Siapa yang biasanya menggugat kita? Siapa yang biasa menuduh kita? Siapa yang biasanya mengingatkan kita akan dosa-dosa kita di masa lalu? Siapa saudara? Iblis. Iblis seringkali menuduh kita, mengingatkan kita akan dosa-dosa di masa lalu. Tapi berbahagialah saudara dan saya. Dan di ayat ini Paulus menekankan ada satu kebenaran sejati. Karena Yesus sebagai pembela saudara dan saya, dia duduk di sebelah kanan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah menunjukkan kedudukannya yang penuh kuasa. Ia memerintah, memegang kendali atas segala sesuatu dalam dunia ini. Ia memberikan jaminan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berada di dalam tangan yang penuh kuasa. Tidak ada yang bisa menghapus status kita sebagai anak-anak Allah. Karena Yesus
sebagai pembela saudara dan saya. Dia jembatan, dia menghubungkan Allah yang kudus dengan manusia, kita yang berdosa. Yesus mengerti kelemahan kita dan senantiasa menjadi perantara antara saudara dan saya. Antara saudara saya dan Tuhan. Yesus sebagai pembela kita di hadapan Allah. Ketika kita merasa lemah, bersalah, tertuduh, sesungguhnya Yesus berdiri sebagai pembela kita saat itu. Dia mengingatkan juga bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni, dibuang ke dalam tubir-tubir laut, ke dalam tempat yang dalam dan terlupakan dan tidak terjangkau oleh tangan manusia. Tidak ada tuduhan yang berlaku untuk orang yang percaya, karena Tuhan satu-satunya sebagai pembela. Tidak ada satupun tuduhan di dunia ini atau musuh kita yang bisa menggugurkan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia membela kita dengan kasih dan keadilannya, sehingga kita dapat hidup tanpa rasa bersalah, tanpa takut akan penghukuman, karena Yesus sudah menjadi pembela saudara dan saya. Roma 8 ayat 33-34 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sudah memiliki Yesus. Yang mati bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela saudara dan saya. Kita memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Dia yang sudah mengalahkan dosa dan kematian. Karena itu marilah kita hidup dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Dengan pengharapan tanpa ada rasa takut. Karena kita tahu bahwa ada Yesus yang selalu membela kita di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki Yesus yang tidak pernah lalai akan janjinya. Jangan pernah meragukan pengampunan daripada Tuhan. Mungkin kita berpikir bagaimana ketika kita berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita maka Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Datang kepada Tuhan, minta ampun, mengaku dosa, minta ampun pada Tuhan. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya saja berbuat dosa. Nanti juga minta ampun, diampuni sama Tuhan. Itu berarti kita sudah mempermainkan Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh sepenuh hati mengaku dan meninggalkan dosa itu. Tidak mempermainkan Tuhan. Datang berulang-ulang mohon pengampunan pasti diterima oleh Tuhan. Hubungan kita akan terus diperbaharui dari hari ke hari. Karena Allah tidak pernah berseberangan dengan saudara saya. Karena Allah ada di pihak kita. Karena Yesus ada sebagai pembela kita. Bagian ke-1 kita sudah belajar kasih Allah. Bagian kedua kita sudah belajar rekonsiliasi atau diperdamaikan dengan Allah. Bagian ketiga kita belajar hidup berdamai dengan Allah. Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ini ayat mas kita ya saudara, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, saya pakai The Message ya. Pakai The Message, di sini ada terjemahannya di bawahnya ya saudara. Saya bacakan terjemahannya. Jika ketika kita berada dalam kondisi terburuk kita berada dalam hubungan yang bersahabat dengan Allah oleh kematian putranya. Yesus Kristus ya, sebagai pengorbanan. Sekarang kita berada dalam kondisi terbaik kita. Pikirkan saja bagaimana hidup kita akan berkembang dan diperdalam melalui kehidupan dan kebangkitannya. Saudara, apa itu kondisi terburuk kita saudara? Hilang kemuliaan Allah. Firman Tuhan jelas di sini mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kondisi terburuk kita. Ketika kita belum berjumpa dengan Yesus, ketika kita belum menerima Yesus. Ini adalah kondisi terburuk kita. Kita hilang kemuliaan Allah. Kemudian Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Yaitu kematian yang kekal selama-lamanya, terpisah daripada Allah selama-lamanya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ini kondisi terbaik kita saudara. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi
anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara saya percaya dalam nama Yesus, saudara saya menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Ini kondisi terbaik kita. Dan kita ada dalam kondisi terbaik ini, saudara. Rekonsiliasi adalah anugerah, bukan usaha kita. Kita tidak punya usaha sedikit pun untuk berdamai dengan Allah, kecuali Allah yang punya inisiatif untuk menjangkau tangan kita, memeluk kita. Saudara, pengorbanan Kristus di kayu salib membuat kita punya pengharapan. Kita hidup berdamai di dalam Allah, kita menerima kepenuhan daripada kuasa Allah. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan pengharapan. Kehidupan kita akan diperluas, akan diperdalam. Kapasitas kita akan diperbesar oleh Tuhan selama kita membuka hati, membuka diri kita di hadapan Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan sebagaimana yang Tuhan mau. Tuhan tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Tuhan hanya mengharapkan ketaatan, hati yang mengasihi Dia. Hanya itu saja. Kita telah memiliki identitas kita sebagai anak-anak Allah, itu tidak pernah ada satupun yang bisa merampas itu dari kita. Karena ingat Yesus sebagai pembela kita. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mencerminkan kasih dan pengampunan itu kepada sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Berjalan dalam pengharapan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Pengorbanan Yesus memberikan pengharapan bahwa saudara dan saya, kita menerima kepenuhan daripada kuasa Allah. Kepenuhan di dalam Allah, di dalam semua segi kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup sebagai musuh Allah, tapi kita telah diperdamaikan melalui anaknya Yesus Kristus. Ini berarti kita dapat hidup dalam pengharapan. Bahkan di tengah-tengah segala macam tantangan dalam kehidupan kita. Saudara, pesan Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita sudah belajar tentang kasih Allah. Kasih walaupun kita masih berdosa, walaupun kita lemah, walaupun kita kotor. Allah tetap mengasihi saudara dan saya. Dan kasih itu tidak bersyarat. Tidak ada syarat apa-apa. Tidak perlu menunggu kita berbuat baik dulu baru dikasih Allah. Tidak, saudara. Kasih Allah sudah melimpah dalam hidup saudara dan saya. Kasih yang menghapus semua kesalahan kita. Membuang ke dalam tubir-tubir laut. Ke tempat yang tidak terjangkau, terlupakan, tenggelam di dalam laut yang dalam. Rekonsiliasi diperdamaikan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Bukan usaha manusia. Kita tidak punya andil apapun juga. Semua karena kasih karunia daripada Allah. Dan hidup berdamai dengan Allah. Hidup dalam kepenuhan kasih Allah. Hidup dalam pengampunan dan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara mau demikian? Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami begitu sangat dikasihi oleh Tuhan, kami diperdamaikan oleh Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam kepenuhan kasih Allah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin.